Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian kelas Indralaya A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang identitas nasional. Pada materi kali ini terdapat 5 sub pembahasan. Yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Yang ketiga, mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah. Jati diri tersebut mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. 2 yaitu alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhaan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Maka dari itulah diperlukan identitas nasional. Selanjutnya yang ketiga, mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui pembentukan intensi pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara politis, beberapa identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan oleh Winarno 2013 sebagai berikut. Pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara adalah Sang Merah Putih. Ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila.
Kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Ketujuh, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Namun, masih rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi. Bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu 48 bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antara negara bangsa. Mungkin itu saja penjelasan